ketika pilihan organisasinya adalah koperasi, nah itu ini sudah jadi koperasi, kok ini ada koperasi lagi gitu. Nah ini bagian apa? Ya jadi sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman Mas Asu. Kan ada ternyata kan kita melihat bahwa kalau kita bicara tadi di pengolahan, processing ya, kemudian pasar, hilir dan tengahnya gitu ya, itu cukup clear gitu ya. Produksinya di hulu, ya biasa kalau kita bicara di ranah perkebunan, hasil perkebunan, itu problem hulu itu biasanya nyebutnya problem 3K. Jadi ada yang pertama adalah bicara tentang kualitas, kemudian kuantitas, dan kontinuitas. Maksudnya kualitas buat tadi ya, kita melihat selama ini juga konsisten, kadang bagus, kadang elek, ada apa macam. Terus kuantitas jumlahnya, stok kadang ada, kadang enggak segala macam. Kemudian kontinuitas tadi, misalnya, tadi ya misalnya, kualitas tadi jumlahnya kan, jumlahnya sedikit segala macam. Nah kalau kontinuitas adalah tadi misalnya, barangnya ada, kadang enggak segala macam untuk stok. Nah, ya kan pokoknya 3 gitu. Ya. Monggo. Ya. Ya sini aja. Oh, iya. Ya. Dan kalau kita bicara tadi lanjut Pak Bung ya. Jadi kalau kita tadi bicara apa yang tadi teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi memang 3 hal ini yang akan harus diselesaikan kalau kita bicara tentang pengorganisasian usaha model perkebunan dalam bentuk apapun sebetulnya, holding company atau koperasi. Nah, kalau yang selama dijalankan gitu ya, ini kan harus kita memperjelas koperasinya itu hanya akan ini atau akan seperti ini. Ya. Maksudnya kita akan bersama petani atau kita sendiri, petani terpisah dengan kita. Ya. Kan gitu ya? Ya. Itu menjadi berbeda sebetulnya. Ya. Nah, kalau saya itu lebih cenderung untuk masuknya ke sini. Jadi, oke, kita perlu warna lain. Coba. Ya. Sorry, Pak. Ya. Fasilitator nggak boleh subjektif dong. Oh, boleh, kan ada pengalaman. Tapi kan kita melihat nanti ini ya, kelemahan kelebihannya. Ya. Jadi kelemahan kelebihannya. Jadi kan akan berbeda sekali ya. Ini kita coba kembali ke agak sedikit tentang basic ya. Jadi sebenarnya ada 2 perspektif yang selama ini berkembang. Yang kadang-kadang orang itu tidak melihat substansinya. Jadi gini, ada cara pandang yang tadi Mas Saul juga sudah sering sebutkan gitu. Ada cara pandang yang disebut dengan cara pandang value chain gitu ya. Ada supply chain. Nah sebetulnya kalau kita lihat di sini sebetulnya kan ada 2 hal yang berbeda. Nah kalau kita buat gambarannya sebetulnya kan gini. Ini yang menentukan juga sebetulnya kita kan prediksinya akan buat penelitian seperti apa. Jadi kan kalau misalnya gini, kalau misalnya ada ini produsen langsung ya, atau misalnya tadi petani lah. Ini petani. Terus di sini ada di sini ada kolektor misalnya. Biasanya kalau kolektor tuh biasanya dia pakai topi, bukan topi kayak gini. Terus bisa nggak gebuk ya? Nggak gebuk gitu, kalau dibuat gambaran gitu.
Nah, terus di sini ada teman-teman yang melakukan processing. Di sini ada processing. Nah, terus di sini baru kita bicara ada pasar, market. Nah, kalau selama ini kan cara pandangnya kan kalau kita bicara supply chain kan melihatnya di sini. Kan gitu. Ya. Nah, kalau cara pandang value chain itu sebenarnya pendekatannya agak berbeda sebetulnya. Jadi kalau supply chain paradigmatiknya berpikirnya adalah dari hulu ke hilir. Nah, kalau cara pandang yang rantai nilai atau value chain itu dia terbalik dari sini. Hilir ke hulu kan. Seperti itu. Nah, kalau ini lebih melihat sebagai komoditi, ini bicara barang kan gitu ya, produk gitu ya. Ini kan bicara nilainya, nilai produk kan gitu. Bagaimana terus mengupgrade nilai produknya kan gitu. Kalau kita bicara di ini value chain, ini supply chain. Nah, ini katanya dengan gini. Jadi kalau gini, kalau seperti ini, itu orang lebih berpikir tentang kekontinuan tentang produk, kan gitu ya. Tapi tidak punya nilai. Sering masalahnya di sini adalah nilainya produk itu tidak pernah naik. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah cara pandang itu membuat orang jadi uncommit. Nah dulu juga aku dibeli sama Mas Agung, tapi dibelinya podo wae. Nanti petang tahun gitu, akhirnya semua wae aku nggak dapat tambahan terus gitu ya. Nah itu akibatnya kan kemudian muncul kan titik-titik tidak loyalan segala macam gitu ya. Ya apalagi kemudian ada Mas Reza datang, harusnya perlu aku kita tambahin 10 misalnya. Gitu. Itu kan akhirnya muncul maksudnya itu gampang sekali dipatahkan. Nah kalau kita bicara nilai di value chain gitu, kita kan terus berpikir bagaimana menaikkan tadi sesuai dengan tadi dia bisa menyelesaikan problem nggak kan gitu. Problemnya karena pasar tadi, Mas kamu cerita pasar sekarang kopi itu udah gila-gilaan gitu ya kebetulan sampai juga ada yang premium yang sampai diabsorb dengan macam-macam segala macam gitu ya. Itu kan berarti kan bahan baku dari sini kan harus semakin bermutu. Ya. Maksudnya kalau kita bicara dalam konteks rantai nilai, kalau dia semakin bisa menyediakan bahan baku green bean yang bisa semakin premium hasilnya diolah, berarti kan dia juga harus dapat lebih kan gitu, mendapatkan lebih dari itu kan gitu. Nah makanya kan yang banyak sekarang dikembangkan cara pandang ini gitu. Value chain. Jadi bagaimana itu menjadi suatu cara pandang bersama dalam proses pengresilan produk gitu ya, yang dimana atau tadi pagi yang kita display juga gitu ya di kafe gitu. Dimana kemudian kalau bahasanya Mas Maulana tadi bilangnya kan ada usaha bersamanya jelas gitu loh. Maksudnya semua bisa sejahtera kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, itu kan lekat dengan konteks bicara koperasi kan gitu ya. Ya, jadi petaninya sejahtera karena dia juga marginnya meningkat, kolektor juga seperti itu. Kalau ada kolektornya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bergerak di koperasinya juga gitu kan gitu ya. Nah, karena hasil dari pasar yang meningkat harus segala macam itu di-share kan gitu. Di-share ke semua yang berperan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya kan gitu. Misalnya contohnya kalau dulu misalnya gula, dulu ini cuma contoh sederhana aja yang pernah juga kita lakukan atau di beberapa komite lain misalnya. Karena Mas Agung juga kenal gula, saya coba cerita gula aja sedikit ini. Jadi misalnya gini, value chain yang kita buat di tahun 2009 belum ada program, itu harga gula di petani itu rata-rata cuma antara 4.000 sampai 5.000. Tapi masih gula cetak, yang gitu. Masuknya kan nggak biasa ke pengepul, kolektor, kemudian masuk ke mana, ke pabrik kecap gitu, yang paling besar. Nah, kemudian setelah dibuat 2 tahun ada gula kristal dan organik, itu langsung berubah. Di petani harga kalau dia gula semut
Dulu tuh di tahun 2011-2012 itu sudah 14. Kalau dia cetak juga terangkat naik. Yang gitu ya. Yang dulu cuma tarik gitu ya. Jadi 4.000 5.000 dia jadi 9.000 10.000. Berjarak 3.000 4.000 dengan semut gitu. Nah, begitu juga dengan di kolektor kan gitu ya. Nah, cuman ada penurunan di kolektor. Dulu di gula cetak, kolektor tuh bisa ngambil banyak. Di sini cuma ngambil antara 500.000 sampai 500, masih 1.000. Karena ternyata perannya kolektor nggak begitu banyak sebetulnya kan gitu. Dia cuma ternyata banyak dia itu karena dia ngasih utang kan gitu kan. Karena hijaunya gitu kan gitu. Nah, Kos sosial. kos sosialnya jadi banyak. Nah, itu kan terjadi seperti itu. Sampai nanti bicara tingkat pasarnya gitu. Nah, menurut saya ini kan perlu kita desain juga gitu. Kita desain, jadi ada reward yang jelas di tingkat petani, entah nanti petani merupakan anggota atau tidak gitu ya. Di mana kemudian dia merasakan betul perkembangan dari apapun itu bagian dari mereka. Ya gampangnya tadi ya, untung bersama, sejahtera bersama kan gitu. Nah, ya makanya sebetulnya kenapa dulu juga pilihan-pilihannya pengaman komoditi, kalau kami di sana sebenarnya juga tidak hanya gula kelapa ya, maksudnya kemarin di horticulture segala macam kita dorongnya ke koperasi gitu. Karena sebetulnya nalar tukitnya menurut saya kalau kita pakai pendekatan ini koperasi lah salah satunya yang bisa. Betul. Kan gitu. Betul. Karena kalau misalnya bicara perusahaan cenderung kemudian perusahaannya tinggal, nggak ditinggal. Atau bisa jadi kalau ada yang pura-pura gitu, membangun koperasi tapi hanya untuk seperti holding sebetulnya gitu ya, ini juga meninggalkan produsennya sebetulnya. Beberapa asosiasi juga seperti itu. Nah itu juga kita dulu punya banyak pemahaman itu sama dengan teman-teman yang bergerak di pendampingan di komoditi sebetulnya, bahwa memang mau tidak mau kalau kita melihat pendekatan ini cara pandangnya gitu, paradigmatiknya, perspektifnya, ya memang instrumennya koperasi bisa. Perusahaan bisa, tapi tidak akan men-sharekan apa istilahnya kejahatan bersama secara lebih kuat. Iya. Ya karena kepemilikannya berbeda. Ya kan karena itu. Ya itu. Jadi kan kita melihatnya di sini. Makanya ya kalau tadi misalnya kemarin teman-teman bilang wah kita jadi belajar rohnya gitu ya. Ya rohnya koperasi sebetulnya di sana sebetulnya kan gitu. Nah tapi tindakannya jadi girohnya kan gitu. Jadi girohnya gitu. Nah terkait di sini sebetulnya akhirnya kita harus melihat kan sebetulnya pilihan-pilihan kita gitu ya, ya akan menentukan di sini sebenarnya gitu. Apakah kita akan cuma di sini, ini lebih sifatnya relasi, atau kita berkooperasi bersama mereka? Sama. Nah kan gitu. Nah ini kan soalnya kan sangat berbeda. Kalau kita memakai perspektif tadi dalam konteks supply chain, kita kan nyaman, ini nggak usah masuk. Iya. Kan gitu ya. Betul. Kita berpikir aman segala macam, tapi ini akan sering kritis. Iya. Tidak bisa. Ya, kan betul pilihan kelemahan-kelebihannya gitu ya. Betul. Tapi kalau kita bersama mereka, sebenarnya ini bisa lebih diamankan. Lebih diamankan. Tapi memang hasilnya harus tadi berkembang untuk saling di-sharekan sesuai dengan peningkatan dan peran dan tanggung jawab kan gitu. Ya kan orang sebenarnya kan mendapat tambahan lebih itu kan apa yang dia lakukan kan ya. Seberapa jauh resources dia harus dia curahkan kan gitu ya. Ya kalau tadi kayak Mas Agung ngomong tadi ya itu jadinya kan bicaranya fair trade kan gitu. Adil dalam proses perdagangan rantai tata niaganya kan gitu. Nah, itu akan masuk sana juga. Nah, ini jadi pilihan-pilihan yang perlu kita diskusikan gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu apakah teman-teman di koperasi anak negeri sudah memutuskan belum gitu ya. Akankah hanya berkooperasi di sini atau berkooperasi bersama dengan produsen? Karena jelas teman-teman bukan produsen kan gitu ya. Kayak Mas Agung maksudnya bukan petani kopi lah gitu. Nah, kita harus berlatih dulu karena ini akan menentukan juga nanti. Itu belum kita putuskan ya. Ya, ini akan menentukan juga nanti bagaimana ini karena tadi kan problem besar kita kan di sini. Akan juga bagaimana caranya kita melawan ini. Kalau tidak bersama mereka,
akan beda caranya kita buat ini. Ya, ya. Tapi kalau bersama mereka juga caranya beda lagi gitu. Jadi maksudnya pengorganisasiannya kan berbeda. Artinya itu pilihan lah ya. Ya, Pilihan. pilihan. Dengan berbagai konsekuensinya kan gitu. Ya. Ya jelas kalau modelnya terpisah, ya jadi di sini untungnya kan lebih besar, kan gitu ya. Ya. Tapi saya membahasakan sustainability-nya itu akan lebih pendek, gitu ya. Itu kan masalah. Saya nyebutnya udah sunatullah, berat alam lah, kan gitu ya. Jadi sama lah maksudnya gitu. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara misalnya sustainability akan sangat tergantung kepada bagaimana proses ini itu semakin dia lebih baik, semakin lebih banyak melibatkan, itu sebetulnya harusnya lifetime-nya atau sustainability-nya kan lebih panjang, lebih kuat, dan lebih terjaga kan gitu. Berarti beda sama strategi kemitraan ya. Ya, beda. Petani sebagai mitra. Ya, kalau kita kan bisa sifatnya supply chain deh. Yang selama ini kemarin banyak itu kan dia peer apa, mitra apa, itu sebenarnya kan logikanya supply chain. Ya. Malah kadang-kadang yang terjadi kan nggak tahu entah perjanjian seperti apa, malah ini kan seperti dikuras aja sama ini gitu ya. Dengan alasannya apa, peer lah, apa, plasma, macam-macam itu ya. Konsepnya kadang bagus, tapi implementasinya kadang-kadang tuh banyak siasatnya, banyak akal-akal bulusnya kan gitu ya. Yang kemudian ini sering ditinggal, dan itu kan kemudian jadi banyak juga dampak traumatik di petani, di produsen gara-gara ini sebetulnya. Iya. Makanya susah kalau misalnya kayak Mas Agung lewat yayasan masuk gitu ya. Mereka juga mikir yayasan bener pora kan gitu. Iya. Nah kan kayak gitu loh maksudnya. Jadi problem-problemnya sampai segitu ya. Apalagi di luar Jawa itu. Karena emang dulu kan banyak model perkebunan, tadi sawit, di macam-macam itu kan entah mendorong model inti plasma, peer, macam-macam gitu. Saat mereka sudah merasakan kok kayak gini gitu ya. Saat ada yang masuk dengan cara model apapun mereka langsung resisten. Iya. Sampai kemudian mentalitas, ada kajian juga ya, sampai mentalitas petaninya itu mereka itu jadi gampang marah, sumbu pendek gara-gara itu. Kalau dengan orang luar. Jadi ketemu orang luar tuh rasanya mereka udah curiga aja gitu. Karena dari dulu banyak sekali hal itu masuk ke mereka, datang ke mereka dengan berbagai jenis pola segala macam. Padahal dulu disampaikan bagus-bagus, tapi implementasinya kacau balau gitu. Mereka merasa nggak pernah diangkat apapun gitu. Ya sama lah kalau kita misalnya kasus kayak ayam lah, dimainin oleh poultry misalnya gitu ya. Bulu hilirnya dipuasa segala macam. Bapak silakan buat kandang gini-gini ya. Nanti ayamnya apa biasanya kita siapkan segala macam, belinya begini. Tapi kan sebenarnya dimainin semua oleh poultry kan gitu. Dia capek ngurusin ayam, dapetnya dikit banget kan gitu. Gitu terus gitu ya. Nah ini kan apa ya? Ya gampangnya traumatik di produsen seperti itu sebetulnya. Maksudnya bisa jadi kalau kita melihat membangun kemitraan apapun dengan produsen apapun di komoditi, apalagi kalau tradisional ada ijon segala macam ya, itu mesti tingkat hasilnya akan banyak. Termasuk juga soal koperasi, karena banyak dulu kan masuk koperasi, ada yang buat koperasi ini segala macam, tapi kemudian tindakannya tidak betul, hanya kedepannya koperasi gitu ya. Ya dampaknya ini kan problematiknya besar. Ya. Makanya kan kemudian pilihan-pilihan itu sangat menentukan gitu ya. Kalau mereka terlibat secara kuat bersama dalam koperasi ini, mereka artinya trust-nya kan kuat dengan kita. Kalau cuma mitra kan dibilang, ini bener loh ya, masih ada cakra masak gitu ya. Dia nunggunya bisa jadi sampai 2-3 tahun baru oke gitu ya. Tapi kalau mereka dilibatkan langsung misalnya terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi bilang kan biasanya kan pasti ada pertemuan rutin segala macam bersama mereka gitu ya. Mereka akan lebih cepat terbangun trust-nya. Oke. Kemauan mereka ini juga lebih kuat. Jadi kita punya kasus ya di beberapa tempat itu belum berkooperasi atau prakoperasi dalam kelompok ya. Saat mereka kurang terlibat, itu mereka pasti angin-anginan tuh karena ini.
merasa dimanfaatkan tok gitu ya. Ya, dimanfaatkan atau nggak jelas nih aku Arahnya mau kemana? iya arahnya mau kemana, aku dimanfaatkan atau tidak kan gitu ya. Tapi pada saat dia kemudian dilibatkan secara kuat dalam kelompok segala macam gitu ya, ya mereka mudah untuk dibangun pembelajaran bersamanya untuk menguatkan ini. Ada coba contoh kasus dulu 2017, aku dengan teman-teman back impact dari Belanda tuh ngembangin untuk ekspor cabai dari bumi Jawa untuk ke Singapura. Kita bangun kelompok untuk jadi arah prakoperasi. Tapi sekarang mereka nggak mau jadi koperasi, tetap kelompok aja pak. Ya udah nggak apa-apa, sama mereka yang penting. Itu di awal saat belum ada model pengorisasiannya, pusing packnya, ngaturnya gitu. Karena kan nggak ada trust antara mereka juga dan dengan kelompok yang dibangun. Iya. Mereka kemudian mikir, iki pengurus kelompok ngakal apa orang gitu. Niatnya mau kemana segala macam. Kalau pernah terjadi di awal-awal ada keuntungan nggak jelas gitu loh. Nah kemudian apa pengalamannya gitu? Setelah ada di organisasi lebih rapi, mereka lebih dilibatkan dalam pertemuan, apa informasi di sharing sesuai dengan apa kebutuhan mereka gitu segala macam. Terus sampai jadwal tanam pun mereka mau. Jadi misalnya kan supply-nya itu harus 2 kuintal per minggu ke Singapura misalnya, harus panen. Akhirnya dibuat jadwal tanam kan, nggak bisa kalau semua nanam bareng nggak mungkin, nggak dapat ini kan, nggak dapat kuantitas dan kuantitas yang diharapkan. Akhirnya dibuat jadwal tanam, 40 orang itu harus akhirnya sepakat, karena ngaturnya walaupun sambil ribut-ribut ya, ngaturnya gimana si A minggu ini, si B 2 minggu setelah itu, si C 2 minggu setelah itu gitu, harus ada kedisiplinan dibangun bersama-sama kan gitu. Akhirnya baru panennya nggak serentakan, jadi akhirnya setiap minggu ada panen terus gitu ya, bergulir terus gitu ya, sama juga siapa cadangannya kalau ada yang misalnya dia terganggu gitu. Nah itu kan kayak gitu akhirnya. Nah itu kan sebenarnya kan karena tadi ada proses pelibatan yang kuat gitu ya. Ini kayaknya emang harus nanti diskusi di teman-teman gitu ya. Kalau itu mau diputuskan gitu ya. Nah itu satu lagi, kalau misalnya si petani ini sudah meningkat kapasitasnya, dia bisa masuk ke wilayah olahan atau bahkan hilir. Ya. Nah itu gimana? Itu kalau konsepnya dengan supply chain, dia hanya mitra, keseluruhannya kan besar. Tapi kalau di bentuk koperasi sangat mungkin juga kan mereka jadi posisinya. Ada, tapi itu kan mengecil kemudiannya. Oh gitu ya? Mengecil. Karena tadi dia kan mau tidak mau kan ini akan juga terbangun komitmennya kan di dalam sini. Maksudnya kita bisa jelaskan tentang rantai nilainya, dia bagian dari posisi mana, perannya di mana kan. Akhirnya bicaranya berbagi peran kan. Oke. Tapi kalau Mitra itu, kalau ini mitra ya gampangnya ya oke, aku milih Mas Agung setahun, setelah itu serah aku kan. Aku malah nyolong mau Mas Agung itu tak pakai dewe kan gitu. Gampang gitu. Tapi kalau bicaranya dia sebagai bagian di dalam, dia kan bukan mitra ini. Saya bagian, tapi peran saya di sini. oke. Nah ini jadi menurutku langkah awal yang harus kita putuskan gitu. Karena banyak orang melihat ini cuma dalam konteks teknisnya gitu, tapi tidak melihat perspektifnya dan paradigmatiknya antara bicara value chain dengan supply chain gitu. Seperti tadi. Nah kita kebanyakan teman-teman atau yang lain berpikirnya di sini, ya akhirnya berpikirnya, ya wes, aku nggak mau repot lah, itu tak gawe mitra wae kan gitu. Tani kono, yes. Masuk barang ke aku, ya sepakatan buat beli sama kan gitu. Nah, itu lebih efisien gitu ya di tingkat fondasinya gitu ya. Tapi tadi kalau kita bicara sustainability segala macam, dia juga lebih pendek. Nah itu kan kita kita juga bisa mengukur ya. Ya tadi lah, maksudnya kita bicara mengukur sendiri gitu, mengukur bisa jadi awalnya juga mitra dulu gitu, terseleksi kemudian baru bisa juga berproses gitu ya. Juga berproses. Ini kan pilihan yang bisa kita lakukan. Nah kalau menurut saya sih
kalau kita mau nggak tanggung-tanggung, maksudnya pilihannya oke lah, ini bicara anak negeri di Jawa Tengah misalnya gitu. Pengen jadi hubnya untuk kopi semua Jawa Tengah, ya nggak tanggung-tanggung, ya sisan aja gitu. Kerja keras dari awal gitu. Capek-capek fondasi awal sekalian kan gitu ya. Ini kan jadi pilihan. Ya emang kadang-kadang bicara gini bicara butuh kenekatan juga sih. Ya. Kalau nekat sih Mas Agus ini biasa nekat sih. Ingin semua petani kopi gitu ya, Pak. Oh, iya. Jawa Tengah ya. Iya, iya Kita kan gitu. tawarin jadi anggota, Iya, kita dapatkan. langsung bicaranya kan gitu. Walaupun satu-satu dimulai gitu ya. Iya. Tapi emang idenya mau kerja keras di awal bangun fondasinya gitu. Karena kan sebetulnya kita lihat di sini kan tadi ceritain Mas Agus sama Mas Reza. Tinggal di Kalau ini formatnya betul. Ini kan ini cukup clear gitu ya. Bicara pasar ya. Maksudnya kalau kita bicara dalam konteks value chain, pasarnya itu udah nggak masalah. Bisa nilainya terus bisa di up kan gitu ya. Bisa terus di up. Mau sampai kita tadi misalnya bicara yang sangat premium aja bisa kalau misalnya kan digarap kan gitu ya. Asal emang kopinya ono kan gitu loh Mas. Kopinya ada dan mutunya bagus gitu ya. Tinggal tadi ada pengolahannya ini seperti yang teman-teman di Ijen ya. Itu bisa jauh gitu ya. Harga segala macamnya. Berarti kan ini nggak problem nih. Betul. Berarti kan tinggal di sininya kan gitu. Yang banyak dipikirkan. Wah ini sih kalau menurut saya sih apa istilahnya membangunnya sebenarnya sudah ya kalau pasar itu kan utama ya, setengahnya ya udah setengah jadi loh. Tinggal ngurus dikit kan gitu ya. Kalau ini udah juga udah jalan sebetulnya kan, tinggal diperkuat aja. Ini kan berarti kan pondasinya sebenarnya kalau kita membangun di perasaan negeri sebenarnya sudah setengah jadi sebenarnya. Kalau kesel amat lah Mas Reza. Cuman nih, gimana ini kan sebenarnya? Keselnya nanti di sini kan. Iya, proses. Iya. Nah, iya. Karena ini udah cukup jadi, tinggal memperkuat aja kan gitu. Kalau sini bisa, tinggal kuat sana. Ini butuhnya seperti apa? Masuk ke sini kan. Mas Reza misalnya diekspor misalnya, oh masih butuh kayak ini disolak gitu di bawah kan gitu. Syaratnya kayak gini. Kan jadinya kan seperti itu. Padahal yang lain-lain kan ini aja butuh ada riset pasar dulu segala macam gitu ya. Iya. Bagaimana mengelingkan dengan pelakunya segala macam masih pusing gitu ya. Dalam konteks cara menang value chain gitu ya. Nah kita ini sudah hampir jadi gitu. Sebenarnya riset pasar itu kan sebenarnya nanti targetnya jadi jurnal gitu. Oh, Pak dosen. Jadi cuma berhenti di riset nggak ada bermanfaat apa. kita sampai setengah 12 ya, tadi jembatan. Iya, Ini iya. ada 5 menit lagi. Nah sedikit lagi. Jadi pertama tadi itu pilihan. Terus yang kedua adalah soal nanti ini pemeriksaan ini. Nanti kayaknya habis Jumat kita ngobrol ini. Tentang ini. Karena kan problem besarnya di sini. Nah, Iya. nah bagaimana ini coba nanti diorganisir? Karena pilihan-pilihan itu kan beda-beda tekniknya nantinya. Kita bisa belajar pengalaman dari berbagai komoditi yang lain ya, misalnya di teman-teman di kayu manis, di gula gitu ya, yang ada gitu ya, terus di hortikultur kayak di beras tagi, di Batu Malang gitu ya, kita bisa sharingkan gitu ya untuk membuat pilihan-pilihan. Bagaimana sih model-modelnya bisa dikembangkan? Karena memang setiap komoditi itu nggak bisa sama. Model pengembangan ininya harus ada juga assessment. Tadi Mas Agung, Masnya cukup banyak cerita gitu ya tentang bagaimana sih problem-problem di sininya gitu di kopi. Tapi juga kadang-kadang kita harus tahu juga sebenarnya itu pengamatan kita. Ya. Tapi apakah kita sudah berdialektika dengan petani ini nggak tentang ini kan gitu? Karena tadi kita melihat mereka oke lah, dari cara pandangnya ini sebagai tabungan karena kan jumlahnya sedikit. Kita langsung berpikir, oh ya, biar gampang aku bisa mau perhutani wae gitu ya, kayak usulan tadi Om satu itu kan. Ya itu lebih gampang. Mas aku udah mulai ya dengan dari punya 5 hektar misalnya gitu ya. Tapi kan kita lihat juga, jangan-jangan mereka juga bisa sebenarnya mengorganisir
penanaman baru segala macam. Kalau misalnya kita tahu apa keluhan mereka yang bisa diselesaikan, Bantu. kan gitu ya. Karena sebenarnya dialektik kita masih setengah-setengah. Baru kita amati, kita simpulkan menurut kita gitu ya. Harusnya bagaimana membuat kesimpulan bersama dengan mereka. Itu kan akan lebih jelas lagi. Sebetulnya oke, ada pengembangan di lahan-lahan lain, misalnya pertanian segala macam. Tapi menurut saya selama ini di komoditi, kalau ini juga bisa dikembangkan di mereka sebetulnya. Sangat bisa. Karena sebetulnya pertama itu kan bisa jadi modelnya model konsolidasi. Ada yang punya cuman ya berapa gitu ya. Nah, bagaimana di wilayah itu terkonsolidasi, misalnya gitu ya. Konsolidasi. Terus bisa jadi juga modelnya ada juga yang di desa-desa itu dia punya lahan yang cukup luas gitu. Tapi mereka nggak berani misalnya menanam kopi sekarang misalnya. Pasti pembelian misalnya gitu ya, belum Ya, tahu bagaimana caranya. betul. Atau ada pengalaman lain di tetangganya, wah kalau kopi kok kalau pas lagi panen kudu ini kesel macam-macam, kudu metiknya kudu abang wae, lah nggak boleh petik misalnya gitu ya. Padahal dia pengennya cepat, tidak punya tenaga kerja segala macam gitu ya. Itu kan banyak problem teknis seperti itu di Bisa digabungin dari potensi-potensi sosial. Iya. Nah itu kan kemudian kita bisa melihat sebenarnya juga jadi mereka yang punya yang ya gambarnya di desa-desa yang tanahnya luas gitu ya, yang punya 1 hektar, kalau mereka kemudian problem-problem keluhan-keluhan yang bisa selesai menurut mereka, jadi selalu menanam kopi 1 hektar 2 hektar gitu. Iya. Jadi kadang-kadang sederhana aja, misalnya kayak di cengkeh. Banyak kembali sekarang para nanam cengkeh yang dulu punya tanah luas-luas. Mulai nanam cengkeh lagi gitu. Dulu ditebangi zaman dulu PC. Kan gitu ya. Ternyata kan mereka menghadapi problem sekarang soal mereka sudah tidak berbiasa berkebun cengkeh. Kan gitu. Kan gitu ya. Keluarganya gampang gitu. Generasi ya. Nah, ada loss gitu loh. Generasi. Dulu kan keluarga biasa kebun cengkeh, jadi terbiasa bapak anak tuh kadang muter di kebun cengkehnya Rondino, kadang juga nginep di sana, punya saung kecil di sana gitu ya. Go bekal barangan gitu kan orang berkebun seperti itu kalau dalam kebun cengkeh gitu. Nah, budaya itu kan hilang. Nah, sekarang banyak anak muda yang mau di anak muda yang nganggur gitu ya, dia PHK segala macam, mau ngurus itu, akhirnya dia ada pihak lain kan. Wis gue tak biayai itu gue ngurus kebun gitu. Kalau dulu kan semua diurus oleh keluarga, nggak punya dengan orang lain. Itu soal panen juga. Dulu panen kan diurus keluarga sendiri. Sekarang sudah ada tim-tim penebas tersendiri kan gitu. Nah, akhirnya aku sedikit gelem lah nanam cengkeh meneh gitu. Maksudnya kalau walaupun anakku surat gelem gini-gini, aku bisa minta orang ini bisa nyuruh ini untuk melakukan itu. Dan potensi-potensi itu bisa jadi ada ya Pak yang punya lahan tadi tapi belum ada yang garap gitu ya. Iya, kayak gitu. Sama yang punya bisa garap tapi nggak punya lahan. Iya. Jadi kan sebetulnya kadang-kadang orang tidak dia punya lahan lebih luas nggak mau nanam kopi. Bisa jadi problemnya kan dia punya keluhan yang nggak bisa diatasi. Iya. Nah itu diatasi oleh masyarakat sendiri dengan kita mengajak masyarakat atau entah nanti punya kelompok segala macam itu bagaimana tuh bisa disediakan supportnya. Karena biasa kan kalau di desa itu dia pemilik lahan lebih luas atau tuan tanah, dia etos kerjanya pasti lebih lemah. Kalau dia pemilik lahan semakin kecil, etos kerjanya makin tinggi. Itu kan itu dari seperti itu. Hukum alamnya kan seperti itu. Gitu. Oke, nanti kita akan diskusikan ini. Kayaknya kita break dulu deh. Ya, betul ya. Oke lah. Atau sebelum break ada tanggapan dulu tentang ini teman-teman tentang bidang ini. 2 menit aja. Saya rasa memang paling cocok ya memang formatnya harus memang satu sama Kalau selama ini petaninya itu belum masuk di dalam anggota Belum. Jadi kita masih dalam posisi mitra. mitra. Makanya kan kalau gitu bagaimana nanti yang petani ini dijadiin anggota. Betul. Berarti kayak Mitra Kabupaten itu ya, sehingga petani itu merasa bahwa koperasi ini juga Milik milik dia. saya. Jadi jangka panjangnya Ya. jadi. Tapi- Jangka panjangnya ke situ. Tapi itu harus diputuskan dalam RAT. Oh iya. Koperasi kan nggak bisa cuma mas aku oke sekarang otomatis aku bilang gini kan. Kalau di format awal pembentukan kita sudah ada itu. Sudah ada? Masuk. Oh kalau udah ada bagus. Udah ada. Petaninya masuk. Masuk. Sehingga Udah masuk. Ya. Ya. Secara izin dan itu pembukaan sudah ada. Ya. Tinggal kita jalannya aja semua. Allah. Cuman belum paham mulainya dari mana. Iya, iya, iya. Maaf, menjelaskan. Iya, iya, iya. Maaf, menjelaskan. Oke, nah, nanti kita akan diskusikan ini. Kayaknya kita break dulu deh. Ya. Jangan ya.
panjang lebar. Barangkali apa yang tadi disampaikan itu ada beberapa hal yang perlu dikritisi bersama gitu ya. Termasuk tadi penekanannya kan di dalam apa, bagaimana membentuk sistem nilai di dalam kerangka berkoperasi mulai hulu hilir tadi. Ya kalau kita bicara masalah koperasi memang ya ini pilihan dari semua koperasi gitu. Tapi kalau kita bicara hakikat dari koperasi ini kan justru menimbulkan kebersamaan tadi. Sehingga idealnya ya kita bicara ideal itu koperasi yang menguasai hulu sampai hilir. Walaupun ini proses ya, kita butuh proses. Tidak serta merta ujuk-ujuk aku duduk langsung begini. Itu ada proses. Tapi barangkali ini kan satu model sistem yang bisa diterapkan di kita, karena belum ada koperasi yang seperti ini misalnya dari hulu sampai hilir itu sudah terangkum dalam sebuah integrasi yang namanya koperasi gitu. Biasanya tadi koperasi berdiri, cuman dia cari gampangnya, udah diakses marketing aja, marketing produk gitu ya. Nah sementara supply chain-nya itu tidak diperhatikan atau ya sudah sekedar supply chain saja, jadi terputus gitu ya, rantai yang terputus gitu. Jadi sebaiknya memang kita lakukan apa yang menjadi tugas dari koperasi yang sesungguhnya, bahwa konteks koperasi itu adalah kebersamaan, sehingga nilai-nilai koperasinya itu betul-betul bisa dirasakan dari hulu sampai hilir. Artinya tadi yang barusan tadi mencuat itu kan petani itu dari sejak zaman Mojopahit sampai saat ini termarginalkan terus. Kenapa? Ya karena tadi bahasa Indonesia kan sudah menerapkan, zamannya Pak Harto sampai Jokowi ini kan juga nggak kurang-kurang gitu, tapi selalu ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Tapi selalu ada yang kurang. Kurang juga. Selalu ada kekurangan. Makanya ini karena apa? Karena ada yang terputus, Pak. Ini ada yang terputus. Terputusnya di mana? Coba sekarang, apalagi sekarang ini. Bargaining positionnya petani itu kan sangat ngeri gitu ya. Maka alangkah indahnya seandainya koperasi halal negeri ini memulai dengan membuat konsep sistem nilai ini dari hulu sampai hilir. Ini lebih bijak, dan saya pikir ini lebih apa ya, lebih ya bisa menjalankan fungsi-fungsi berkoperasi dengan baik. Roh girohnya kuat ya. Girohnya luar biasa itu. Ini yang sebetulnya kita arahkan ke sana. Karena yang tadi tidak kurang-kurang, tapi selalu kurang terus bangsa kita ya. Coba. Jadi kita kalau bicara masalah koperasi, coba sudah berapa triliun kita digelontorkan kepada koperasi, tapi juga nggak ada yang berhasil. Katakanlah begitu. Nah makanya kalau itu sudah jalan dan menjadi model sistem koperasi minimal di Jawa Tengah, itu luar biasa. Barangkali itu saja, karena Jumat jadi saya bisa nggak boleh hanya. Jadi matur nuwun. Terima kasih Pak Bima. Oke, kita break dulu ya. Jadi kita lanjut dengan di Jumat. Ya ini kan 12 lebih, nanti kita mulai jam 1 ya. Ini